Ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak dihuntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati, Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya, karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, data ini sudah kita validasi, dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Kemudian kami persilahkan untuk Kapusdatin BNPB. Mohon izin Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mengupdate beberapa hal terkait dengan pertama tentang logistik. Secara umum logistik dari Posko Halim saja ini dalam 1 bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan menyampaikan 1.526 ton dengan laju distribusi persentase distribusi 97%. Kemudian untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton sehingga laju distribusi logistik 80,93%. Perlu kami sampaikan bahwa untuk setiap posko provinsi selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim ini juga melakukan pengadaan, pembelian dan menerima distribusi logistik dari warga di tiap provinsi. Untuk Sumatera Utara, ini Posko Silangit itu laju distribusi kita 98,2%, Posko Alanamu 72,4%, dan Sumatera Barat itu 93,5%. Jadi di sini terlihat bahwa SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2 kali 24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80%. Berikutnya terkait dengan dana tunggu hunian. Saat ini selain pendataan calon penerima hunian sementara, ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak dihuntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati, Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK, dan seterusnya, karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, data ini sudah kita validasi, dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank, nanti bank-bank himbara yang sudah kita tunjuk itu di Sumatera Barat BRI, BNI Mandiri, kemudian di Sumatera Utara Mandiri BNI, dan di Aceh itu BSI akan langsung turun ke kecamatan-kecamatan dengan membawa serta petugas administrasi lingkup paling kecil mulai dari RT, RW, lurah, dan desa, sehingga proses ini bisa kita percepat karena data penduduk itu kita sudah punya. Bapak Ibu kalau mengambil KTP itu data biometrik, data foto, sidik jari sudah ada. Saat ini posisi rekening sudah dibuka
yang 16.264 ini sudah dibuka di Bank Himbara. Mulai besok hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa ini mulai akan turun supaya saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau ngontrak dan seterusnya ini sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Ini baru data tahap pertama. Pemerintah daerah terus mendata, nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan. Mungkin demikian update dari kami, Bapak, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Apa yang disampaikan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden, karena ini situasinya bencana. Untuk penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan untuk bagi masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Dan terima kasih Pak Kapus Datin. Selanjutnya kami mohon ditambahkan mungkin barangkali dari Pak Kemensos yang diwakili oleh Wakil Menteri Sosial. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Mensesnek, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanganan bencana Sumatera dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera yang sudah tersalur sebanyak 100.484.346.880 rupiah. Berupa lauk pauk, family kit, kidswear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum. Adapun rincian total bantuan sebagai berikut. Pertama, untuk Provinsi Aceh itu nilainya 43.956.958.300 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat nilainya 19.418.596.580 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara nilainya sebesar 37.458.792.000 rupiah. Yang kedua, untuk penyaluran santunan korban meninggal ya senilai 15 juta per orang telah disalurkan kepada 86 ahli waris korban meninggal dengan total nilai santunan sebesar 1.290.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Pidi 2 orang, untuk Kabupaten Pidi Jaya 30 orang, untuk Kota Sibolga 54 orang. Sementara ini akan menyusul untuk penyaluran santunan kepada korban di Kabupaten Padang Panjang. Jadi setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, oleh Wali Kota dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut. Yang ketiga, untuk bantuan pasca bencana Sumatera yang siap disalurkan meliputi 1. Hunian sementara atau isi hunian sementara atau hunian tetap yang diberikan secara tunai untuk membeli kebutuhan perabotan rumah senilai 3 juta rupiah per keluarga. Yang kedua, bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai untuk tambahan lauk pauk saat keluarga terdampak tinggal di huntara, hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut diberikan sebesar 450.000 per orang per bulan yang diberikan selama 3 bulan. Yang ketiga, dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi
akan diberikan secara tunai ya sesuai dengan hasil asesmen senilai 5 juta per keluarga. Terima kasih. Demikian laporan dari Kemensos. Saya kembalikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.